Shalom jemaat Tuhan, selamat datang kembali di GBT Home Online Service. Jumpa lagi dengan saya Kesia. Nah, sebelum ibadah dimulai, seperti biasa kami akan sampaikan beberapa informasi seputar GBT Home. Ibadah online akan terus ditayangkan secara live di channel YouTube GBT Home setiap hari Minggu pukul 7 pagi. Selain itu, kami juga menyediakan layanan ibadah on-site setiap hari Minggu yang tentunya menggunakan protokol kesehatan. Ibadah on-site akan diadakan dalam 2 sesi. Sesi pertama dimulai pukul setengah 7 pagi dan sesi kedua dimulai pukul setengah 9 pagi. Kemudian tidak lupa kami juga mengingatkan kepada jemaat sekalian untuk tetap menaati protokol kesehatan dan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Setelah ini kita akan masuk ke dalam sesi ibadah. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Kami ucapkan selamat beribadah, stay safe, stay healthy, dan jangan kendor taati protokol kesehatan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saat ini berada. Saya percaya kita semua berada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Amin saudara. Mari kita sama-sama kita siapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, memuji dan memuliakan namanya. Sebelumnya mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur oleh karena kasih-Mu yang sungguh besar. Kami boleh ada sampai saat ini Bapa. Kami sungguh merasakan kasih dan penyertaan-Mu sungguh luar biasa atas hidup kami. Dan pada saat hari ini Tuhan, kami boleh datang kepadamu dengan kerinduan hati kami. Dan biarlah Tuhan Yesus, kami boleh membawa pujian penyembahan hanya kepadamu saja. Dan biarlah nama Tuhan saja dipuji dan dipermuliakan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Kami menyerahkan segenap kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Dan kami sungguh merasakan betapa besar kasih-Mu atas hidup kami Bapa. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah.
lagi Bapa. Karena jiwa kami haus akan Engkau Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan penuh dengan kerinduan kami Tuhan. Jiwa kami rindu Bapa menyembah Tuhan lebih dalam lagi Yesus. Haleluya, haleluya. Kasih-Mu Tuhan luar biasa bagi kami. Jiwaku merindukan Tuhan. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepada-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukan-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepada-Mu, ya Allah yang hidup. Kami mau bersyukur Tuhan. Ku bersyukur kepada-Mu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti-Mu. Katakan bersama-sama, jiwaku merindukan-Mu. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepada-Mu, ya Allah yang hidup. Ku mau bersyukur Tuhan. Ku bersyukur kepada-Mu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur kepada-Mu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang
seperti-Mu penolong, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti-Mu. Bukan lidah dan bibir kami saja yang mengakui Engkau penolong kami Tuhan, tetapi dari lubuk hati kami yang paling dalam, hanya Engkaulah Tuhan satu-satunya di dalam hidup kami yang menjadi juru selamat kami, yaitu Engkau Tuhan Yesus yang menjadi Bapa kami. Engkau sumber kekuatan di dalam hidup kami, Engkau sumber segala-galanya bagi kami Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu di dalam hidup kami Bapa. Engkau yang selalu menopang kami, Engkau yang selalu memberikan kekuatan kami, sehingga Engkau Tuhan tidak membiarkan kami seorang diri. Engkau tidak membiarkan kami lemah, Engkau tidak membiarkan kami jatuh, tetapi Engkau terus mengangkat kami. Kami percaya itu Tuhan, Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Jiwa kami rindu haus akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau menyampaikan firman-Mu kepada kami melalui hamba-Mu. Engkau pakai hamba-Mu lebih hari lebih dahsyat, lebih luar biasa Tuhan. Karena Engkau di dalam hamba-Mu, Engkau ada di dalam hidup hamba-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Engkau pakai hamba-Mu lebih hari lebih luar biasa, sehingga banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa diselamatkan oleh karena firman Tuhan disampaikan. Terima kasih Bapa, kami terima firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur dan kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali. Damai sejahtera dan sukacita ada pada kita sekalian. Puji Tuhan, kita akan baca firman Tuhan. Saya berikan judul, Yesus adalah Tuhan. Kita baca dalam Yohanes pasal 13, ayat 13, demikian bunyi firman Tuhan. Dan sambung ayat 14, ya, pasal 13 dan ayat ke-14. Ya, di sini kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Nah, ini mengapa khotbah saya pada hari ini saya berikan judul Yesus adalah Tuhan. Nah, perlu kita semua anak-anak Tuhan yang percaya pada Tuhan harus mengerti kata-kata ini, ayat ini. Ini adalah pengakuan murid-murid Tuhan Yesus dan pernyataan Tuhan Yesus bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi perlu kita hafal ayat ini. Ya, Yohanes pasal 13 ayat 13 itu gampang. Sama-sama 13, Yohanes, Injil Yohanes pasal 13 ayat ke-13. Ya. Nah, ini perlu. Mengapa kita harus tahu ayat ini bahwa Yesus yang kita percayai, yang kita sembah itu Dia adalah Tuhan. Nah, ini perlu. Kalau kita hafal ayat ini, kita juga hafal kata-katanya, ya. Suatu kali saat kita akan ditanya oleh banyak orang yang tidak kenal Yesus adalah Tuhan. Bisa lewat keluarga kita, bisa lewat tetangga kita, bisa lewat teman sahabat kita. Kalau ketemu lalu ditanyai, apa ada ditulis dalam kitab sucimu?
dikatakan Yesus adalah Tuhan. Nah, ini perlu kita jawab ayat ini. Ayat ini tepat. Memang banyak ditulis di dalam kitab Injil, ya, Yesus adalah Tuhan, itu pernyataan kepada murid-murid Tuhan Yesus. Ya. Nah, pernah saya suatu saat bertamu di salah satu keluarga Kristen. Pada waktu saya bertamu, berbincang-bincang, tahu-tahu suaminya tanya sama saya. Saya pernah ditanya oleh teman saya bahwa di dalam kitab sucimu orang Kristen itu adakah ditulis menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, orang ini dia jawab bukan ayat ini, tapi dia jawab Injil Lukas pasal 2 ayat 11. Ayat itu mengatakan hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Memang ada kata-kata Tuhan, tapi tidak tepat. Itu bukan pernyataan kepada Tuhan Yesus. Ya, itu adalah pernyataan kepada malaikat Tuhan memberitakan kelahiran Yesus Kristus. Nah, banyak saya lihat di YouTube itu bertanya mengenai Yesus Tuhan di dalam Alkitab. Dan saya dengar situ, saya lihat situ, banyak jawaban yang tidak tepat. Ya, seperti salah satu saudara yang saya kunjungi itu, ya, jawabannya di Lukas pasal 2:11 itu kurang tepat. Ya, tapi kalau kita menjawab Yohanes pasal 13 ayat 13, di sini dikatakan kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Jadi murid-murid Yesus menyebut Yesus itu guru dan Tuhan. Lalu Tuhan mengatakan, dan katamu itu tepat, tidak salah, benar. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ya, wah ini luar biasa. Jadi ini pernyataan daripada Tuhan Yesus sendiri. Dia tidak dikatakan salah, bukan Tuhan aku, enggak. Ayat ini jelas. Ya, dan katamu itu tepat, dan memang akulah guru dan Tuhan. Ya, sebab sekarang ini di zaman ini banyak orang bertanya-tanya tentang kitab suci, tentang Alkitab, ya, tentang iman kekristenan. Nah, kita orang yang percaya pada Tuhan, jadi kita lupa baca Alkitab, banyak baca Alkitab, khususnya kitab Injil. Kita harus banyak baca di situ tentang perkataan Tuhan. Ya, sebab kalau kita ditanya, harus kita bisa memberikan jawaban, ya, yang tepat. Nah itu, pada waktu saya mendengar, ya, YouTube itu, waduh, saya katakan kok jawabannya ini. Sebenarnya harus dijawab itu Yohanes pasal 13 ayat 13, itu tepat. Jawabannya banyak jawaban yang lain-lain. Memang dalam Alkitab itu pada zaman Tuhan Yesus itu banyak orang kenal Yesus sebagai Tuhan. Ya, di antaranya murid-murid. Thomas saja orangnya yang kritis. Dia sendiri mengatakan kalau aku tidak mencucukkan jari tanganku ke tangan dan lambungnya, aku tidak percaya. Nah, ini Thomas. Tapi pada waktu dia bertemu dengan Tuhan Yesus di salah satu tempat, di situ Tuhan tahu apa yang dia katakan, dia panggil Thomas. Hai Thomas, kamu sini. Kamu tidak percaya toh kalau aku ini sudah mati dan bangkit. Mana-mana. Ini tanganku yang lubang. Ya, masukkan telunjukmu, jarimu ke tanganku ini supaya kamu percaya. Lalu Thomas pada saat itu lalu dia mengatakan, ya, dia mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya. Jadi percaya Yesus adalah Tuhan. Nah, ini Thomas, murid yang paling kritis sekali, dan seperti yang lain
Ya, Thomas ini tidak asal percaya saja. Ya, dikasih tahu baru dia datang. Nah, ini. Jadi perlu kita banyak baca firman Tuhan. Sebab dalam sini dikatakan 1 Timotius pasal 4 ayat 1 itu nanti di zaman banyak orang berguguran imannya, percayanya, ya. Gugur itu berarti kalah dalam peperangan, mati, gugur, mati, ya. Ya, itu. Jadi dia saat itu menghadapi medan peperangan, perang dengan musuh, ditembak, mati, namanya gugur. Nah ini, jangan sampai ada orang Kristen yang percaya pada Tuhan, rajin ibadah, tahu-tahu pada akhirnya dia gugur, tidak lagi percaya pada Yesus. Dia bimbang dengan mendengar banyak perkataan bahwa Yesus bukan Tuhan, dia manusia sama dengan kita, ya. Sehingga banyak sekarang ini kebenaran firman Tuhan ya diputar balikkan. Kalau dia tidak ngerti, wah ya betul ya, apalagi ambil kata-kata Yunani, Ibrani, wah kita tambah bingung lagi. Kita anggap orang itu benar perkataannya. Padahal tidak. Ya. Jadi ini firman Tuhan sudah mengatakan dalam 1 Timotius pasal 4 ini, ya, coba kita buka ayat ini 1 Timotius pasal 4, ya. Ayat ke-1 dikatakan, kita baca supaya kita jelas. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang murtad, artinya meninggalkan Yesus, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Jadi zaman ini setan juga bekerja, ya, sebab tidak ada waktu lagi dia kerja dengan hebatnya, itu memakai banyak orang, ya, supaya membawa banyak orang itu mengikuti dia, meninggalkan Tuhan. Nah ini sudah dijelaskan di dalam Alkitab 1 Timotius pasal 4 ayat 1, ya, di sini. Lalu di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat ketiga, ya, di sini dikatakan juga oleh Alkitab 1 Yohanes pasal yang keempat ayat ketiga, ya, saya bacakan ayat ini. Jika demikian, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus adalah Tuhan, katakan gitu, mengaku Yesus, ya, tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia ini. Jadi orang yang tidak mengaku Yesus adalah Tuhan, yang tidak percaya pada Yesus, dia adalah roh antikristus. Memang antikristus dia akan datang, tapi sekarang ini dia sudah ada dalam dunia ini, rohnya, ya, untuk membawa manusia jauh dengan Tuhan, meninggalkan Tuhan. Dia lagi percaya pada Yesus, ya, sebab ada yang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, dia manusia. Lahirnya aja lewat manusia. Kenapa kok Tuhan menyelamatkan manusia harus lewat manusia? Kok tidak langsung selamatkan? Dia kan adalah Tuhan. Banyak macam-macam perkataan untuk menggoyangkan iman kekristenan. Nah ini saya katakan kita harus banyak membaca firman Tuhan. Khususnya kitab Injil kita baca. Jadi apapun yang dikatakan oleh orang itu, supaya kita tidak mudah percaya, meninggalkan Tuhan. Ya, sangat sayangkan sekali, kita mau sampai di garis finish, ya, lalu kita tinggalkan Tuhan. Nah ini, kita tahu
bahwa kedatangan Tuhan tidak akan lama lagi. Lalu kita akan lihat lagi lebih lanjut, ada beberapa bukti, ya, di sini bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tentunya orang mencari bukti. Buktinya apa kalau Yesus itu Tuhan? Ya, nah pasti datanya itu. Kalau kita sudah jawab Yesus adalah Tuhan dan kita nyatakan lewat mulut kita, lewat Alkitab, lalu dia minta bukti. Buktinya mana? Yesus adalah Tuhan. Nah ini, lalu kita tunjukkan juga Wahyu pasal 1 di sini, ya. Ini banyak bukan pengertian buat kita sekalian, Wahyu pasal 1, ya. Nah, Wahyu pasal 1 ayat 9. Wahyu pasal 1 ayat 8. Ya. Ayat 8 di sini. Dikatakan, aku, tulisan besar menyatakan dia adalah Yesus, Tuhan. Dia katakan, aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Nah ini satu bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Sebab nanti suatu saat, ya, keluarga kita, teman kita, tetangga kita tanya, buktinya mana? Yesus adalah Tuhan. Nah kita tunjukkan banyak bukti-bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan ayat ini dikatakan, aku adalah Alfa dan Omega. Jadi Alfa Omega itu huruf abjad Yunani, ya, permulaan dan akhir. Yang awal dan yang akhir, ya. Di sini. Nah, ini jelas. Di sini jelaskan, ya, yang awal dan yang akhir. Nah, jadi kita harus tahu bahwa Yesus itu yang awal dan yang akhir. Nah, kalau kita tahu Yesus itu adalah yang awal dan yang akhir, ya. Nah, ini bahwa dia adalah pencipta. Sebelum semua ada, Yesus sudah ada. Bukan ciptaan. Banyak orang mengatakan Yesus itu ciptaan. Ya, bukan pencipta. Dilahirkan lewat manusia. Ya. Dia ada seperti manusia. Tapi kita tahu ayat ini menyatakan Yesus adalah Tuhan, dia adalah Alfa dan Omega. Dia yang mengawali. Sebelum semua ada, dia sudah ada. Jadi artinya dia adalah pencipta. Bukan ciptaan. Dia adalah pencipta. Ya. Nah ini jelas. Dikuatkan juga ayat ini dengan Kolose pasal 1. Ini jelas. Kolose pasal 1 di sini dikatakan, ya, pasal 1 ayat ke-16 dan 17 dikatakan, karena dalam dialah telah diciptakan. Dalam dia siapa? Yesus. Telah diciptakan segala sesuatu. Ya, banyak, tidak bisa dihitung segala sesuatu itu. Yang ada di surga, yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintahan maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Wah, ini diciptakan. Dia bisa menciptakan semuanya yang ada dalam dunia ini, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Yang di surga itu adalah malaikat-malaikat, ya. Yang ada di bumi adalah manusia dan semuanya yang kelihatan. Yang tidak kelihatan itu adalah kuasa-kuasa, ya, kejahatan, kegelapan itu, ya. Jadi Tuhan Yesus menciptakan ada di surga, di atas bumi, dan yang tidak kelihatan dan yang kelihatan. Ya, jadi ini diciptakan oleh Tuhan, ya. Ini bahwa Tuhan dia adalah pencipta. Lalu dikatakan tadi dalam Wahyu,
ya, yang awal dan yang akhir, yang ada, ya jelas. Tadi Wahyu itu dikatakan, ya, pasal 1, ya, ayat 8, di situ dikatakan yang ada, ya, yang ada, ya. Jadi jelas ini. Jadi sebelum Abraham ada, Yesus lebih dulu ada. Nah ini ditulis dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 58. Dia mengatakan pada orang Yahudi, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Loh, orang tidak maksud. Loh, Abraham sama kamu itu kan lebih Tuhan Abraham. Kau bisa mengatakan sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Nah ini, ya. Jadi Yesus lebih dulu ada sebelum, ya, Abraham ada. Nah ini. Kalau memang secara manusia, jadi manusia, itu duluan Abraham. Tapi dia adalah pencipta. Sebelum Abraham ada, sebelum Abraham lahir, hidup, Yesus lebih dulu ada. Ya ini. Banyak orang bingung kalau dengan dijawab demikian ini, ya bingung. Kok bisa? Tapi kalau dia tahu, kalau Yesus adalah Tuhan, wah ini jawaban yang tepat dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dan yang dikatakan juga yang sudah ada. Jadi dia ada dalam zaman perjanjian lama dan zaman di dalam perjanjian baru. Ya. Tapi memang pada saat itu dia mewujudkan dirinya sebagai malaikat. Jadi kalau ada tulisan dalam perjanjian lama itu malaikat Tuhan, jadi teofani, mewujudkan dirinya sebagai Tuhan. Malaikat Tuhan itu adalah Tuhan. Kalau tidak ada Tuhannya, malaikat saja, itu adalah malaikat, bukan Tuhan. Kalau ada tulisannya malaikat Tuhan, ya apalagi kalau dia disembah, dia mau disembah, berarti dia itu Tuhan. Seperti ditulis dalam Yosua situ, pasal 5:14. Pada waktu dia bertemu dengan Yosua, ditanyai, apakah kamu ini ya bala tentara surga, panglima tentara surga? Dia katakan iya. Lalu saat itu Yosua menyembah pada malaikat itu. Kalau malaikat Tuhan yang benar, tidak mau disembah. Ya seperti di Wahyu itu Rasul Yohanes, ya, itu kan Rasul Yohanes mau menyembah malaikat itu, tapi malaikat itu dia tahu malaikat Tuhan itu, dia kata, oh jangan sembah aku sama dengan kamu, ya, sembahlah Tuhan, Allahmu, ya. Jadi kalau malaikat itu biasa, tidak mau disembah. Ya, dia tahu yang disembah adalah Tuhan. Kalau dalam perjanjian lama itu dikatakan malaikat Tuhan, dia adalah Tuhan. Apalagi malaikat itu mau disembah. Ya, malaikat Tuhan itu mau disembah. Bahwa itu dia adalah Tuhan. Jadi Yesus sebagai Tuhan itu sudah ada. Ya, sudah ada sebelum dia jadi manusia. Dia sudah ada. Dalam zaman perjanjian lama, zaman Adam sudah ada. Itu, ya, yang Adam bicara itu di Taman Eden, itu dia adalah Tuhan. Ya, Yesus. Itu, ya. Nah, jadi kita jangan bingung. Ya. Jangan terpengaruh dan perkataan yang lain yang tidak kenal Tuhan, kita harus percaya firman Tuhan. Ya. Nah ini, lalu dikatakan yang akan datang. Nah yang akan datang ini adalah Yesus, Yohanes 14:3. Ada yang mengatakan orang lain, oh itu bukan Yesus, itu dibuatkan nabi yang lain. Bukan Yesus itu. Ya, ini jelas, Yesus. Ya,
Dia yang akan datang. Ya, dia yang akan datang. Nah, ini kita percaya. Ya, juga dikatakan yang maha kuasa. Maha kuasa itu melebihi segala kuasa yang ada dalam dunia ini, melebihi segala kuasa di surga, ya. Dia adalah yang maha kuasa, satu-satunya yang berkuasa. Ya. Nah, ini ya. Nah, ada berapa bukti bahwa Yesus adalah Tuhan yang maha kuasa? Ya. Itu dalam Matius pasal 28 ayat 18, dia adalah penguasa surga dan bumi. Dalam kitab suci yang lain dikatakan, ya, dia juga berkuasa. Ya, itu. Jadi bukan Alkitab saja mengatakan Yesus itu penguasa surga dan bumi. Kitab suci yang lain juga dituliskan. Ya. Dia adalah maha kuasa bumi dan surga. Ya. Adalah kekuasaan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga dalam Filipi pasal 2:10 dikatakan segala ada di surga, di langit, di bumi dan di bawah bumi bertekuk lutut. Loh, tidak ada loh. Dalam dunia ini nabi yang besar, terkenal, banyak pengikutnya, itu bertekuk lutut yang ada di surga bumi. Di bumi saja, tidak ada yang bertekuk lutut kepada dia. Tapi Yesus ini yang ada di surga, di atas bumi, dan di bawah bumi, itu dikatakan bertekuk lutut. Ya. Bertekuk lutut, menyembah Yesus. Nah, ini. Bahkan kita tahu juga, tulis dalam Wahyu pasal 1 ayat 18, dia memegang kunci maut dan kerajaan maut. Tidak ada manusia yang punya kuasa di dunia ini memegang kunci maut dan kerajaan maut. Tidak ada. Dan Yesus yang berkuasa memasukkan manusia ke surga dan memasukkan manusia ke neraka. Dan dia juga menentukan hidup dan mati manusia. Ya, dia menentukan. Nah, ini dia memegang kunci maut dan kerajaan maut. Kalau dia tidak maha kuasa, tidak mungkin dia bisa memegang kunci maut dan kerajaan, ya, kerajaan maut. Bahkan Yesus, dia berkuasa juga memanggil 12 legion. Legion itu jumlah, ya, satu legion itu 2000. Sebab Alkitab itu, ya, dikatakan, ya, bahwa dia setan-setan itu memasuki babi-babi sejumlah 2000. Satu legion itu kurang lebih 2000. Ya. Nah, ini. Jadi dia bisa memanggil 24.000 malaikat surga. Jumlah banyak. Satu saja manusia memanggil satu malaikat aja kangelan. Ini dia bisa mengatakan aku bisa memanggil 12 legion. Ya. Malaikat ku datangkan hari ini juga, detik ini juga. Dia bisa mendatangkan. Wah, ini kalau tidak maha kuasa, mana bisa mau mendatangkan, bisa mendatangkan. Malaikat bisa jawab, loh kamu itu siapa? Kok kamu menyuruh saya datang ke tempat ini? Tapi Yesus, dia tahu Yesus adalah yang maha kuasa. Ya. Dan di sini juga Yesus disembah. Ya, semua manusia yang di surga, ya, penguasa-penguasa kegelapan juga menyembah kepada Yesus. Dan juga dikatakan dia menjadi hakim yang adil. Ya. Nah, ini firman Tuhan kita dengar, kita hafal, ya, Yohanes 13 ayat 13, supaya kita semuanya dapat memberikan jawaban. Nah, puji Tuhan, Tuhan Yesus
memberkati kita sekalian, dan kita akan masuki perjamuan suci. Ya, kita angkat ini roti lebih tinggi dari kepala kita dan tangan kanan. Kita akan masuk dalam perjamuan suci. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Dengarkan firman Tuhan dan kita ucapkan amin bersama-sama. Bukankah roti yang pecah-pecahkan dalam persoalan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Amin. Kita akan makan ini roti. Ini adalah tubuh Tuhan dipecahkan buat kita sekalian. Dan kita mengangkat ini anggur dalam tangan kanan lebih tinggi dari kepala kita. Ini adalah darah Yesus tumpahkan buat kita sekalian. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Darah Yesus berkuasa. Haleluya. Dengarkan firman Tuhan, bukankah cawan ucap syukur yang kami ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Haleluya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat persekutuan tubuh dan darah-Mu. Pada hari ini kami sudah makan dan minum, jadi kekuatan di depan kami, sehingga kami kuat dan sehat, sehingga kami lebih intim dengan Tuhan, agar kami menyatu dengan Tuhan dalam depan kami sekalian. Terima kasih buat firman-Mu yang kami sudah baca, dengarkan bersama-sama, agar kami dapat lebih mengetahui lagi bahwa Engkau adalah Yesus dan Tuhan. Kuatkan iman kami, tambah kami berpengetahuan, agar kami lebih mengetahui siapa Engkau Tuhan secara pribadi kami. Berkati bagi anak-anak-Mu yang ikut ibadah online pada hari ini, Tuhan Engkau berkati rumah tangga kami, berkati kesehatan kami, bungkus kami kuasa darah-Mu. Engkau berkati pelayanan kami, rohani kami, agar kami semua yang tetap di dalam Tuhan Yesus Kristus sampai Kau datang 2 kali menjemput kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah berkat-Mu turun ke atas kami semuanya. Berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.